Halo Sobat Universe. Balik lagi di Universe Race. Dunia anak adalah dunia yang penuh kejutan. Kebahagiaan bisa dibilang lebih mudah didapatkan oleh anak-anak. Hal ini karena pemikiran anak yang begitu sederhana dan polos, dan mereka bisa menciptakan imajinasi yang menyenangkan. Tetapi bagaimana jika cerita yang mereka ceritakan terlalu nyata dan terlalu faktual, yang tidak mungkin berasal dari pikiran seorang anak berusia 2 atau 4 tahun, dan Anda harus mengajukan pertanyaan di mana mereka dapat mempelajari hal ini, karena mereka tidak dapat membaca atau menulis. Dan satu-satunya TV atau film yang mereka tonton adalah kartun, atau acara anak-anak. Anak-anak istimewa ini dapat mengingat peristiwa, waktu, tempat, dan nama orang dengan akurasi yang luar biasa. Tetapi bagaimana mungkin semua informasi ini berasal dari seseorang yang begitu muda dan lugu? Yuk kita bahas pada video berikut. Inilah kisah nyata 3 anak yang mengingat kehidupan masa lampaunya. Tetapi sebelum masuk ke videonya, yuk kita bangun channel ini dengan klik tombol subscribe dan like juga guys. Nomor 1, Luke Ruehmann. Luke adalah seorang anak laki-laki berusia 2 tahun dari Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat. Luke Ruehmann kecil mengejutkan orang tuanya ketika dia mulai bersikeras bahwa dia dulunya adalah seorang wanita bernama Pam. Ibu anak laki-laki itu, Erica, memberitahu Ohio's Fox 2 bahwa putranya mulai berbicara tentang seorang wanita bernama Pam sejak usia muda. Tetapi keluarganya tidak mengenal siapapun dengan nama Pam. Suatu hari, Luke akhirnya menjelaskan siapa Pam itu. Dia berkata, "Saya telah mati dan naik ke surga. Saya melihat Tuhan, dan akhirnya Tuhan mendorongku kembali ke bawah dan saya menjadi seorang bayi dan kau menamaiku Luke." Sang ibu mengklaim bahwa putranya sering bercerita bahwa dia bepergian dengan kereta api ke Chicago, padahal keluarganya, yang tinggal di Cincinnati, Ohio, belum pernah ke kota itu. Erica bercerita bahwa dia biasa berkata, "Ketika saya masih kecil, saya memiliki rambut hitam," atau dia akan berkata, "Saya dulu memiliki anting-anting seperti itu ketika saya masih kecil." Erica mulai menyelidiki klaim aneh putranya ketika dia mengetahui tentang seorang wanita bernama Pam Robinson, yang merupakan salah satu dari 19 orang yang tewas dalam kebakaran di Hotel Paxton Chicago pada tahun 1993. Keluarga Ruehmann terhubung dengan acara TV investigasi paranormal, The Ghost Inside My Child, yang produsernya juga menyelidiki klaim mengejutkan Luke. Saat syuting, Luke diperlihatkan satu halaman penuh gambar dengan wanita kulit hitam berbeda berusia 30-an. Salah satunya adalah mendiang Pam Robinson. Anak itu diminta menunjuk Pam dan tanpa ragu memilih wanita yang tepat. Erica akhirnya terdorong untuk menghubungi keluarga Pam untuk mengetahui lebih banyak tentang mendiang anggota keluarga mereka. Dia menemukan kesamaan yang aneh antara putranya dan Pam, termasuk kecintaan mereka pada Stevie Wonder dan bermain keyboard. Keluarga Ruehmann terbuka untuk berbagi kisah seram mereka, tetapi keluarga Pam menolak berkomentar. Nomor 2, Cameron Macaulay. Cameron Macaulay adalah seorang anak laki-laki di Glasgow. Dia tinggal bersama ibu dan kakak laki-lakinya. Tapi entah kenapa, Cameron mengingat kehidupan lain sebelum kehidupannya saat ini. Kehidupan itu ada di pulau terpencil Skotlandia bernama Barra. Dia ingat ibu dan ayahnya, saudara laki-laki dan perempuannya, dan anjing gembala hitam putihnya. Dia ingat tinggal di dekat pantai di sebuah rumah putih dekat tempat pesawat akan mendarat. Cameron bersikeras bahwa dia benar-benar menjalani kehidupan lain ini, dan dia sangat merindukannya. Ibunya, Norma, tidak tahu harus berbuat apa dengan ingatan aneh ini. Ketidakbahagiaan Cameron membuatnya berkonsultasi dengan Dr. Jim Tucker, seorang psikiater anak dan peneliti tentang ingatan masa lalu anak-anak. Dia menemani Norma ketika dia memutuskan untuk melakukan perjalanan dengan Cameron ke Barra. Barra terletak di lepas pantai barat Skotlandia, 220 mil dari Glasgow. Itu hanya dapat dicapai dengan perjalanan laut selama 8 jam atau penerbangan selama 1 jam. Dan akhirnya mengetahui kebenarannya. Nomor 3, Carl Edon. Carl Edon terlahir pada tanggal 29 Desember 1972 di Middlesbrough, Inggris dari orang tuanya yang bernama James dan Valerie Edon.
Keluarga Edon adalah anggota gereja Inggris, dan dengan demikian, mereka adalah orang Kristen yang tidak percaya pada reinkarnasi. Ketika Karl berusia 3 tahun, dia mulai menceritakan kisah yang mengejutkan. Dia bilang dia ingat menjadi pilot pembom Jerman bernama Heinrich Richter. Bagaimana anak usia 3 tahun tahu tentang Perang Dunia Kedua? Orang tuanya benar-benar bingung. Dari mana dia mendapatkan cerita-cerita aneh ini? Mereka tidak memiliki buku tentang Perang Dunia Kedua. Dan karena usia Karl yang masih muda, tidak mungkin dia bisa membaca atau melihat cerita-cerita ini. Ayahnya, James, segera mulai tertarik dan menjadi orang pertama yang memulai penyelidikan atas cerita tersebut. Dia juga bersikeras bahwa dia telah ditembak jatuh pada tahun 1942. Dia mengklaim bahwa dia sedang melakukan serangan bom di Inggris ketika dia jatuh. Dia ingat detail spesifik tentang pesawat dan pangkalan udaranya. Pada saat dia berusia 6 tahun, dia telah menggambar denah rinci kokpit pesawat terbang, dan dia menjelaskan untuk apa alat pengukur yang berbeda itu. Dia juga menceritakan pedal kaki merah yang akan melepaskan bom. Dia kemudian mengejutkan orang tuanya dengan menjelaskan bahwa pesawat itu adalah Messerschmitt Jerman. Dia percaya bahwa nomor di pesawat itu adalah 101 atau 104. Suatu malam ketika mereka menonton program tentang Holocaust, Karl mengatakan bahwa dia yakin pangkalan udaranya dekat dengan kamp konsentrasi. Dia mengaku kehilangan satu kaki, dan memiliki tanda lahir untuk membuktikannya. Karl memberikan informasi rinci tentang bagaimana dia telah kehilangan kaki kanannya dalam kecelakaan itu. Dan anehnya, Karl memiliki tanda lahir besar di pangkal pahanya di bagian atas kaki kanannya. Penelitian telah menunjukkan bahwa ketika seseorang menceritakan tentang kehidupan lampau, seringkali ada sesuatu di tubuhnya yang sesuai dengan orang asli di kehidupan lampau. Fakta tentang kecelakaan Heinrich Richter. Pada tahun 1942, Heinrich Richter ditembak jatuh di pesawat pengebom Dornier miliknya, bersama dengan 3 awak lainnya. Rincian kecelakaan itu termasuk fakta bahwa pesawat itu telah dirusak oleh tembakan anti-pesawat sebelum menabrak balon rentetan dan jatuh dari langit. 3 pilot ditemukan dan dimakamkan di Tornaby, kira-kira 4 mil dari Middlesbrough, tepat setelah pesawat jatuh. Disinilah ceritanya menjadi sedikit aneh. Di dalam runtuhan, ketiga mayat itu tidak termasuk Heinrich Richter. Mayat Richter tidak ditemukan hingga tahun 1997. Pada saat kenangan reinkarnasi Karl, Heinrich bahkan tidak diketahui berada di pesawat. Kemudian, pada tahun 1997, 25 tahun setelah Karl menceritakan kisahnya, lebih banyak reruntuhan ditemukan. Itu terkubur di Tilbury Road di Middlesbrough. Ketika pesawat digali, mereka menemukan mayat lain, yaitu Heinrich Richter. Terlebih lagi, ketika mereka mengeluarkan sisa-sisa tubuhnya, mereka menemukan bahwa Heinrich telah kehilangan kaki kanannya dalam kecelakaan itu, dan kakinya masih berada di dalam sepatu botnya. Ingat, Karl menceritakan tentang kakinya yang terpotong, dan dalam hidup ini, dia memiliki tanda lahir yang sangat besar di tempat yang sama dengan tubuh yang dipulihkan. Oke guys, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Inilah kisah 3 anak yang terlahir kembali setelah kematian versi Universe Series. Sampai jumpa di video selanjutnya.